Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, nah bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kita mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan pemirsa TVNU, khususnya dalam segmen program Artis Bertanya, Kiai Menjawab. Boleh dong tepuk tangan dulu dong buat kita. Wah, ini yang di studio juga heboh ini ya. Baik, terima kasih pemirsa dan juga penonton setia TVNU. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam segmen Artis Bertanya Kiai Menjawab. Nah, kembali lagi dengan saya Wulansari sebagai host pada hari ini. Ini menarik sekali karena saya berjumpa dengan sosok mungkin teman-teman para pemirsa juga akhir-akhir ini sangat tidak asing dengan narasumber kita hari ini, dengan bintang tamu kita ya. Ada Bang Iwa, boleh dong tepuk tangan buat Bang Iwa. Nggak boleh dendam nih penonton pemirsa-pemirsa nih yang mungkin udah nonton itu ya film layar lebar. Actingnya keren. Actingnya keren, juara dia ya. Ini baru diradikalisasi sama Mas Kiai Taufik. Langsung dimentorin ya. Dan tentunya dengan Kiai kita, Kiai Taufik Damas. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam satu program ini yang luar biasa Kiai. Nah, kalau mungkin pemirsa yang baru menyaksikan Artis Bertanya Kiai Menjawab, mungkin perlu saya kenalkan Kiai Taufik Damas ini sekarang menjadi pengurus di Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, dan juga menjadi Wakil Khatib Syuriah Kiai di PWNU DKI Jakarta. Nah, kalau Bang Iwa ini seorang rapper, wah legend lah ya, pokoknya senior kita. Yang nggak tahu malu dari dulu nge-rap aja ya. Pokoknya rapnya masih, wah banyak fansnya ini Bang. Rapper nomor uno. Nah, di segmen kali ini Bang Iwa kan sudah ketemu sama Kiai Taufik Damas ya. Sebenarnya apa sih Bang Iwa yang ingin ditanyakan ya, yang menjadi pertanyaan yang mungkin selama ini dipendam dan ingin langsung ditanyakan kepada ahlinya. Iya, ahli. Nggak, kita sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar, diskusi, dan alhamdulillah Bang Iwa berkenan menjadi bintang tamu kita pada kali ini, dan kita sangat berterima kasih. Saya yang berterima kasih ya, karena emang ini buat saya ini kesempatan yang langka ya, dan emang ketika emang Mas Kiai Taufik ini WhatsApp langsungnya, iya bisa. Pokoknya harus bisa. Karena memang ada kayak gini nih ya. Saya ini adalah melakoni kesenimanan budaya. Di mana akhirnya saya nge-rap ya. Di situ saya berkecimpung dengan lirik, otomatis untuk berkecimpung dengan lirik biar saya nggak kehabisan bensin, saya tuh mesti banyak literasi. Baca buku dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga, yang mau nggak mau kan jadi baca buku filsafat dan semuanya kan. Tapi di sisi lain juga, taruhlah sila pertama, kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita emang perlu, saya nggak bilang harus ya, karena kalau udah harus jadi kewajiban gitu ya. Tapi perlu untuk bertauhid. Tentang keberadaan Nupanger Sarasa ini, zat yang maha tunggal ini. Mengenalnya. Kalau di dalam bahasa agama ini. Untuk lebih mengenalnya, lebih bisa menyikapi setiap hari-hari yang saya jalanin. Nah, filsafat yang saya baca dengan proses bertauhid mengenalnya ini, itu seberapa penting nih? Baik Bang Iwa, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, yang saya merasakan banyak orang yang sebetulnya berislam, bertauhid, tapi memang tidak memahami bahwa tauhid itu membutuhkan filsafat untuk bisa kita memahaminya. Kalau kita dalam tradisi pesantren, tauhid yang kita pelajari adalah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di Jakarta itu disebut dengan tauhid sifat 20. Jadi ini karya pemikiran seorang ulama besar namanya Abu Hasan Al-Asy'ari yang merumuskan ilmu kalam atau ilmu tauhid itu, yang kemudian merumuskan sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1. Sifat wajib bagi para nabi dan rasul ada 4. Mustahilnya ada 4, jaiznya ada 1, yang kalau ditotal semuanya itu ada 50 jumlahnya. Nah, maka ini yang disebut dengan aqaidil khamsin, akidah 50. Aqaidil khamsin. Jadi
untuk Allah itu sifat wajibnya 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, 41. Oke. Untuk Nabi dan Rasul sifat wajibnya 4, mustahilnya 4, jaiznya 1, 9. 9 tambah 41 jadi 50. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah aqaidil khamsin atau akidah 50. Sebagian besar orang yang dari kecil belajar agama, kaum tradisionalis terutama, baik yang nyantri ataupun yang tidak nyantri, pasti hafal sifat 20 itu. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi. Nah, Bang Iwa sendiri juga hafal. Berarti ya paling enggak dari keluarga santri lah, mungkin orang tuanya dulu pernah nyantri kan. Cuman memang untuk bisa paham lebih dalam tentang sifat-sifat Allah ini, kita membutuhkan filsafat. Kalau kita baca tauhid itu di situ ada premis minor, premis mayor, ada konklusi. Yang kalau dalam ilmu bahasa ilmu pesantren itu ilmunya disebut ilmu mantik. Mantik ini bagian dari cabang filsafat, ilmu logika kalau orang kampus. Nah, ada itu tadi premis minor, premis mayor, konklusi. Kalau ilmu mantiknya itu disebut dengan muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, yang kemudian ada natijah. Oke. Nah, ada 3 lagi. Nah, contoh, sifat pertama bagi Allah itu ada, gitu kan, wujud. Nah, itu kalau orang ditanya kemudian bagaimana cara membuktikan adanya Allah itu banyak orang yang kemudian ngawang-ngawang menjawabnya. Oh, karena adanya alam raya ini bukti adanya Tuhan, gitu kan. Seperti lagunya Bang Haji Oma Irama, adanya alam ini bukti adanya Tuhan kan. Tapi argumentasi itu apakah tepat? Belum tepat. Karena menciptakan alam raya ini bagi Allah itu jaiz, bukan wajib. Oke. Betul kan? Ya, betul. Artinya Allah mau menciptakan alam raya ini boleh, tidak menciptakan juga boleh. Itu terserah Allah. Nah, kalau alam raya ini tidak diciptakan oleh Allah, Allah tetap ada gitu. Jaiz wairu wajib gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak orang. Nah, bagaimana kemudian cara membuktikan Allah itu ada? Kalau kita membuktikan benda kayak topi yang dipakai oleh Bang Iwa, bagaimana membuktikan topi itu ada? Ya tinggal kita tunjukkan, orang melihat. Kalau barang itu punya suara, orang mendengar, ya kan? Tapi Allah bagaimana kita membuktikan? Nah, itulah pakai premis minor, premis mayor, konklusi. Bahwa segala sesuatu pasti ada yang membuat. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Gelas ini, kanvas bunga ini, baju ini, peci ini, gedung ini, bahkan alam raya ini pasti ada yang membuat. Tidak mungkin jadi atau ada dengan sendirinya. Nah, karena alam raya ini canggih, teratur, dan juga yang kemudian berdasarkan penelitian manusia melahirkan berbagai disiplin ilmu, baik yang hard maupun yang soft, ya kan? Yang hard kemudian melahirkan teknologi. Wah, ini pasti yang menciptakan alam raya ini maha hebat, maha teliti, maha bijaksana, maha presisi kan? Nggak mungkin yang menciptakan itu abai, lalai, lupa, tidur, dan lain sebagainya. Nah, pasti yang menciptakan itu maha hebat dan lain sebagainya. Peran wahyu datang, yang menciptakan itu, yang maha hebat itu, maha teliti itu, maha bijaksana itu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu perannya, memberitahu namanya. Ada nama lain, ada Al-Asma Al-Husna itu. Ya kan, Rahman, Rahim, dan seterusnya. Nah, itulah cara kita membuktikan adanya Allah, pakai logika. Maka kalau ada orang bilang beragama itu jangan pakai logika, itu berarti tidak benar-benar belajar agama. Terutama dalam bertauhid itu. Tidak mungkin orang bisa meyakini adanya Allah tanpa logika. Gitu. Dan itu yang akhirnya mungkin ya nih, kalau oleh saya, ketika emang kita dari awal mindset ya udah harus meninggalkan logika dalam beragama, itu yang akhirnya jadi peperangan batin sendiri dalam perjalanan beragamanya ya. Memang ada hal-hal yang kita tidak perlu berlogika dalam agama. Itu kalau sudah perintah wahyu yang datangnya dari Nabi Muhammad itu kan. Nabi Muhammad mengatakan kalian harus sholat berdasarkan wahyu. Udah, jangan pakai ditanya kenapa sih sholatnya 5 waktu, kenapa sih subuh 2 rakaat, kenapa sih kalau wudhu harus membasuh bagian-bagian tertentu gitu kan. Kan yang buang angin, buang kotoran bagian bawah. Kenapa yang dibasuh harus muka, cuma muka dan lain sebagainya. Itu udah nggak perlu ditanya. Karena orang juga kalau pusing ke dokter, sakit kepala yang suntik bukan kepala dok. Tetap aja dari sini nyuntik. Kalau wudhu kan gitu ya. Nah, itu wilayah sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami patuh. Itu kalau di dalam bahasa hukum Islamnya itu disebut dengan istilah tauqifi, sudah taken for granted. Nah, itu tidak banyak dalam agama, yang begitu tidak banyak. Yang bisa kita rangkum dengan apa yang kita kenal dengan istilah rukun Islam.
Titik, sudah. Maka rukun Islam ini jangan dikurang, jangan ditambah. Dilebihin ya. Ya. Nah, selain rukun Islam termasuk masalah budaya dan lain sebagainya. Itu perkara yang kalau di dalam usul fikih mubah hukumnya selama tidak berbahaya. Baik berbahaya bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Nge-rap nyanyi itu boleh gitu, selama tidak membahayakan orang lain. Orang mau ulang tahun dengan berbagai cara itu boleh. Kalau itu bagian dari tradisi, selama caranya itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama gitu. Apalagi kalau ada orang, oh saya ingin merayakan ulang tahun, bagaimana saya ingin mengundang anak yatim baca tahlil. Oh lebih bagus. Tapi kalau ada orang ingin ulang tahun bikin kuitar nyanyi-nyanyi juga nggak masalah, nggak ada larangan dalam agama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Nggak langsung jadi yang ketika memang tidak diperintahkan tuh jadi bid'ah ya? Nggak, itu kalau orang menuduh bid'ah itu biasanya memang tidak belajar ilmu usul fikih dengan baik dan benar. Ingat, dalam Islam terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan pondasi utama kita beragama Al-Quran dan Sunnah. Tapi kemudian ada ijma dan kias. Ijma dan kias inilah yang melahirkan berbagai disiplin ilmu, hasil istihad para ulama, yang kemudian ada bahasa Arab, ada usul fikih, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian dipakai oleh para ulama untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi secara komprehensif, utuh, metodologis, jadi tidak serampangan. Dan jadi emang benar-benar sangat cocok dengan kekinian ya akhirnya. Pasti karena agama itu pasti merespon masalah-masalah kekinian gitu loh, pasti perkembangan. Kalau tadi ada hal yang tidak harus ditanyakan dalam agama, misalnya sholat begitu, kayak kenapa harus 2 rakaat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk meneliti kan ada beberapa ilmuwan yang kemudian melakukan penelitian, faidahnya itu tetap dibolehkan itu. Ya boleh, kalau sekedar orang ingin manfaat sholat apa sih gerak-gerakannya ya silahkan aja. Tapi ketika kita beribadah kita tidak boleh berpikir tentang manfaat itu. Murni ini perintah Allah. Sama ketika kita pergi haji, jujur aja saya dulu pergi haji 2 kali. Haji yang kedua itu saya merenung, melihat orang tawaf, orang sa'i, kemudian wukuf di Arafah, ke Musdalifah, ke Mina. Ini nggak masuk akal. Untuk apa kita lakukan itu semua? Tapi kemudian dapat jawaban, ini karena perintah Allah semata, gitu loh. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na, gitu loh. Masalah orang kemudian membuat penelitian, kemudian renungan, oh manfaat tawaf tuh begini, makna filosofisnya begini, ya silahkan, itu nggak masalah. Tapi saya ibadah dalam bentuk apapun lillahi ta'ala. Oke. Karena memang Allah itu kekuasaannya tak terbatas dengan pengetahuan kita. Sama Bang Iwa, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, kalau kira-kira pakai akal nggak bakal mau. Tapi karena ketundukan, kepasrahan, ini adalah perintah Allah, dan putranya Nabi Ismail juga silahkan lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan temukan aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Nah, itu dahsyat sekali, gitu loh. Makanya soal-soal seperti itu kita tidak boleh intervensi. Makanya dalam sholat kita ini orang NU terutama ada doa iftitah yang mahalus syahidnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah dan karena Allah, bukan karena yang lain. Mau puasa karena Allah, bukan karena ada perintah dari atasan dan lain sebagainya. Maka tidak perlu hormatilah orang puasa. Apalagi sampai sweeping dan lain sebagainya. Itu cuma membentuk karakter jadi manja ya. Betul. Saya melakukan itu semua karena Allah, bukan karena siapapun. Gitu. Baik. Jadi kembali penting lagi dalam bertauhid itu berfilsafat. Orang tidak mungkin bisa memahami ilmu tauhid dengan baik dan benar tanpa dia belajar ilmu filsafat. Alhamdulillah ketemu juga jawabannya. Keren. Suun banget nih. Mungkin kita to the next point apa nih Bang? Ini jadi kita balik tadi kan kita butuhnya berfilsafat dan lain sebagainya. Tapi kayak misalnya saya ini lagi rookie nih, baru belajar ya. Ibaratnya kalau di pemain basket rookie itu masih pemula lah ya. Untuk mempelajari teks dalam agama, entah Quran, hadis gitu ya, atau dari kitab-kitab semuanya segala macam, itu sebenarnya yang lebih baik modal kita tuh memahami secara tekstual atau kontekstual gitu ya, Mas Yai.
kita harus kontekstual, tapi kita harus punya perangkat keilmuan yang cukup untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu. Iya. Nah, tadi saya sudah sedikit menjelaskan perlu ada kias, ijma dan kias. Nah, ijma dan kias ini kelihatannya sederhana. Iya. Tapi di dalamnya itu luar biasa. Berbagai disiplin ilmu dipakai oleh para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka keliru kalau ada orang bilang cukup kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita sholat aja, itu kalau mengandalkan Al-Quran dan hadis, nggak bisa kita. Iya. Betul nggak? Setuju. Al-Quran itu kurang lebih ayat 62 tentang sholat. Aqimus sholat, aqimus sholat. Kalau kalian mengerjakan sholat masuk surga. Kalau kalian meninggalkan sholat masuk neraka. Nabi juga begitu. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan berapa kali sholatnya dan berapa nama-nama sholat. Ada di mana penjelasannya? Ada di hadis Nabi, ya kan? Nabi sholat itu 5 kali satu hari. Kata Nabi, kutibat alaikumul khomsu, alaikum khomsul maktuban. Diwajibkan kepada kalian sholat 5 kali dalam satu hari. Namanya apa? Ya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu. Nah, caranya bagaimana? Kata Nabi, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ada yang pernah lihat Nabi sholat? Kan Itu dia. Nah, Nabi sholat itu diperhatikan dan diceritakan oleh para sahabat. Gitu. Oh, Nabi sholatnya begini, begini. Hadis-hadis tentang sholat Nabi itulah dirumuskan oleh para ulama dalam satu disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Disitulah kemudian dirumuskan syarat dan rukun sholat. Jadi dalam hal ini kita taklid sama ulama. Kalau tidak taklid sama ulama nggak bisa kita sholat. Begitu juga ibadah yang lainnya. Nah, di dalam ibadah kita nggak boleh mengada-ada. Gitu. Sholat subuh 2 rakaat ya udah 2 rakaat. Soal pakai kunut atau enggak memang ada perbedaan pendapat, silahkan. Gitu. Tapi nggak boleh sholat subuh 3 rakaat. Melaksanakan sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat. Itulah bid'ah namanya. Dan itu sesat masuk neraka. Nah, beda dengan tahlilan dan maulid Nabi, itu bukan bid'ah. Itu tradisi adat. Apalagi kalau tradisi orang kita ngobrol nih berempat, bertiga. Sambil ngobrol, sambil bercanda, ngopi. Itu juga nggak ada dalilnya. Tapi boleh nggak? Boleh. Apalagi orang nongkrong yang pertama pasti salaman. Ketemu. Lempar senyum, bertanya apa kabar dan lain sebagainya, mengucap salam. Kemudian apa yang dibaca? Al-Fatihah, Yasin, awal Baqarah, ayat kursi, akhir Baqarah, tahlil, tahmid, sholawat. Kemudian ada orang sedekah. Bang Iwa kalau ngundang orang tahlilan pasti menyediakan makanan. Nanti ustadznya datang, saya umpamanya datang, pasti disediain amplop. Kemudian kita doa, semuanya itu pahala kita kirim buat orang yang udah meninggal dunia. Apanya yang bid'ah? Apanya yang bid'ah gitu. Apanya yang bid'ah? Manfaatnya begitu banyak. Betul, banyak manfaatnya. Dan satu persatu kita baca Fatihah pahala, baca tahmid pahala, baca Al-Quran, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali pahalanya sama dengan khatam Quran. Apanya yang bid'ah gitu. Silaturahimnya udah. Silaturahmi juga pahala. Itulah gunanya emang ada kontekstual di sini ya. Pakai usul fikih. Pakai usul fikih lari ke sini lagi. Jadi sekali lagi memahami agama yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, kita harus memiliki perangkat. Yang menguasai perangkat itu ya para ulama. Makanya kalau kita pengen tanya, ya tanyanya kepada para ulama yang betul-betul menguasai berbagai disiplin itu. Jangan ulama-ulamaan. Kalau ulama-ulamaan itu kadang-kadang ngomong sembarangan. Instan ya. Instan. Tobat hari ini, sebulan kemudian udah jadi ustadz. Jadi lucu kan, ada orang itu tadi merasa dirinya bergelimang dosa. Kemudian bertobat, masuk dalam kelompok tertentu. Wah, saya katanya suci seperti bayi, ya kan, dosanya udah hilang lah karena bertobat. Iya benar, karena Allah pasti mengampuni setiap hambanya yang beristighfar, mohon ampun, pasti itu. Nah, tapi bayi umur seminggu, 2 minggu, sebulan udah ceramah, gitu loh. Nah ini kan yang lucu, masih bayi udah ceramah. Ini kadang-kadang saya merasa itu tidak menghargai ilmu-ilmu agama. Karena kita kaum santri belajar ilmu agama itu investasinya panjang. Kenapa panjang? Karena disiplin ilmu yang harus kita kuasai banyak. Ya kayak bahasa Arab lah, bahasa Arab. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu cabangnya aja ada nahwu, ada sorof, ada balagoh, ada ma'ani, ada bade, ada bayan. Itu rumit itu. Iya benar ya.
Dan masing-masing variabel itu membutuhkan nggak sedikit waktu untuk mempelajarinya. Ya. Maka dari itulah berdiri kampus-kampus keislaman. Yang di Indonesia pesantren-pesantren di bawah naungan NU yang alhamdulillah sampai detik ini masih mempertahankan pendidikan itu semua. Iya. Ini agak melenceng nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, agak melenceng ya. Santai. Jadi gini ya, saya juga emang kan kalau bikin syuting video klip saya masuk ke gang-gang dan lain sebagainya ya. Saya sih nggak menyalahkan. Saya nggak menyalahkan sama sekali. Ya itu bagus. Kayak misal ada pendidikan dini buat anak-anak kayak PAUD ya, tapi di luar PAUD-nya ya. Kayak belajar Quran dan lain sebagainya. Tapi ini maaf nih ya. Yang kepanjangan NU-nya kurang ya. Iya. Artinya gini, karena kan kita investasi masa depan tuh bukan sebenarnya anak-anak bukan investasi ya, tapi adalah cinta kita, legacy kita dan emang amal jariah kita ke masa depan gitu ya. Itu masih kurang di sini. Dan itu sangat, apalagi saya buat punya anak kecil ya. Nyari guru ngaji susah. Dan saya sangat picky. Saya pernah sekali. Dan ketika emang saya pulang ke rumah dia ngomongnya udah mulai aneh, langsung berhenti. Gitu loh. Memang saya mengajarkan juga masyarakat harus kritis. Jadi kalau menitipkan anaknya ke pengajian-pengajian tertentu harus dikontrol gitu. Apa yang disampaikan oleh gurunya. Jangan karena wah ini pengajian, ini rumah tahfidz pasti benar, belum tentu. Jangan-jangan di dalamnya itu ada doktrin-doktrin yang tidak sejalan dengan paham keagamaan yang toleran gitu loh, yang moderat. Yang moderat ya. Dan kita harus kritis itu. Kalau di Jakarta memang kepanjangan NU masih kurang. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, TPA, TPQ itu insya Allah yang pegang orang-orang ibu-ibu muslimah, ibu-ibu fatayat gitu. Nah itu juga memang harus nanti kita pikirkan bareng-bareng. Ya nggak apa-apa ya saya ngomong gini karena ini adalah kecemasan orang tua gitu. Betul. Saya sering ngomong misalnya sama Ridho Sleng sama Ipang juga, waduh kita kok nyari anak kita pengajian misalnya Gaga PR nih di sini nih, gitu loh. Karena memang beberapa kasus yang kita temuin. Ya sama, ini itu masih saya juga menjadi PR bersama. Pengalaman saya pribadi juga, anak saya dulu pernah ngaji di gurunya, kemudian keluar gitu. Kenapa? Nggak mau ikut ngaji lagi. Masa bergaul sama orang Kristen nggak boleh katanya gitu. Anak saya kan kritis juga. Oh kalau begitu udah nanti cari guru yang lain aja gitu. Nah itu kan yang begitu-begitu. Karena apa ya, kita bergaul di dalam Islam tidak ada larangan sama sekali. Bahkan kita harus menghormati orang berbeda agama itu. Saling menghargai, saling menghormati. Kenapa orang bergaul? Gitu. Kok dilarang-larang? Itu kan bahaya bagi kehidupan berbangsa kita. Betul ya. Kita ini kan masyarakat yang plural, Bhinneka Tunggal Ika, agama apapun, suku budaya apapun harus kita hormati. Dan buat kepentingan kitanya sendiri, kita bisa jadi ada pembelajaran buat kita ya. Betul. Gitu ya. Betul. Makanya saya mengimbau orang tua yang menitipkan pendidikan agama anaknya ke tempat-tempat tertentu atau ke guru-guru tertentu, ya harus kritis. Gitu. Wah, jadi agak melenceng dari pertanyaan. Sifatnya sharing kita, sharing. Karena ini ada hubungannya dengan pertanyaan berikutnya nih tentang apakah sebaiknya kita emang ketika lagi beragama, sebenarnya agama itu seharusnya dia higienis nggak sih dari budaya lokal atau artinya eksklusif gitu ya? Atau dia sebagai kita nih umat beragama kita harusnya inklusif gitu, kita terbuka sekali. Budaya lokal. Saya kasih contoh, bahkan dalam fondasi agama itu kan rukun Islam itu kan ada 5. Yang kelima itu apa? Bayar zakat. Ya. Bayar zakat pakai beras apa pakai kurma atau gandum? Pakai beras. Beras itu tradisi siapa? Tradisi kita. Gitu. Tradisi orang Indonesia. Karena dalam kitab fikih dijelaskan bayar zakat itu bikuti qaumihi, dengan makanan pokok masyarakat setempat. Kalau kita harus eksklusif bahwa mencontoh Nabi dalam hal itu ya, bayar berasnya dulu Nabi dan sahabat itu bukan pakai beras, belum ada beras, nggak ada. Bayar zakatnya pakai gandum, pakai samin, pakai apa lagi yang memang ketika itu menjadi bagian dari makanan pokok Nabi dan para sahabat. Nah ini yang dalam fikih itu atau usul fikih ada kaidah al-adat muhakkamah. Tradisi itu bisa dijadikan perangkat hukum. Tenang, itu yang paling tenang tuh. Bahkan di rukun Islam pun kita mengikuti adat. Iya, zakat. Ulan kalau bayar zakat ngikutin Nabi dan para sahabat nggak sah. Bayarnya pakai kurma gitu. Itu harus. Iya benar juga ya. Gitu. Jadi sangat
terbuka sekali dengan adat dan budaya. Dan dalam sejarah kita tahu peran Wali Songo ketika berdakwah itu menggunakan perangkat tradisi. Bahkan sebetulnya Islam sudah datang ke Indonesia itu abad ke-8. Ya, Tapi sebelum karena kemudian belum ada kreativitas orang-orang ketika itu menggunakan tradisi atau budaya untuk menyampaikan Islam, itu selalu gagal. Iya. Baru sekitar abad 15, 16 itu dengan pendekatan kulturalnya para Wali Songo, itu akhirnya bisa diterima dari masyarakat yang tadinya 90% Hindu Buddha, itu dalam waktu tertentu 90% jadi Muslim. Jadi ceritanya begini, para kiai Wali Songo dulu, kalau ngelihat orang kumpul ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, pakai sesajen gitu. Ini ngapain buat orang meninggal? Oh jangan begitu caranya, ikut saya aja. Gimana caranya? Potong ayam, kemudian masak, bagiin ke tetangga bareng-bareng. Nggak usah pakai sesajen. Terus kita doa deh bareng-bareng, diajarin pelan-pelan. Jadi kumpulnya nggak dilarang, gitu loh. Nilainya masuk, gitu. Itu pentingnya kita emang benar-benar yang kita jaga itu emang sebenarnya nilainya ya. Nilainya. Kayak ini agak melenceng sedikit nih, misalnya Mbak Wulan. Kayak mungkin dulu kalau kita ketemu ke orang tua kita atau ke teman, kita salamannya begini, ya ke teman kan. Sekarang kita salamannya tos, ya kan. Itu tapi kan nilai respect-nya tetap ada. Tetap ada. Yang penting nilainya ya. Kadang bukan begitu. Dengan das itu nilai respect-nya tetap nilai ada. respect-nya ada. Nilai itu yang dijaga ya. Nilai yang dijaga. Dan para wali itu sendiri emang memasukkan nilainya yang penting ya. Betul. Tenang lagi kan, tenang lagi. Kebuka lagi, Bang Iwa ya. Wah, thank you banget Yai. Nah, ini mungkin agak ini yang berikutnya tentang kehendak bebas manusia. Ini menarik. Kehendak bebas dan takdir, Siap. gitu ya. Artinya saya mungkin akan coba takdirnya akan coba saya breakdown jadi irodatnya deh, ya kehendaknya. Kita manusia buat Mas Yai sendiri kan ada kehendak bebas nggak? Ya. Kita punya free will ya. Punya Nah, dong. posisi free will kita atau kehendak bebas kita di hadapan irodat itu seperti apa ya? Nah, Mas Yai. ini menarik. Ini pertanyaan yang banyak orang, bukan cuma orang Islam, orang beragama itu rata-rata masih limbung kalau menurut saya. Kalau di dalam Islam secara khusus itu sejak awal Islam itu memang sudah terjadi perbedaan pemikiran. Iya. Maka dikenallah ada aliran Jabariyah. Jabariyah. Ya. Kemudian ada Qadariyah. Qadariyah. Jabariyah ini aliran yang dikenal dengan istilah fatalistik. Fatalistik ya. Wah, manusia itu tidak punya kuasa apapun, semua tergantung Allah sudah. Jadi matinya, rezekinya itu dan lain sebagainya. Kemudian Qadariyah. Kalau Qadariyah ini free will banget. Manusia itu bebas. Tapi ingat ya, mereka Qadariyah ini kalau beda dengan kita agak beda memang. Tapi yang kita juga tidak boleh menyalahkan dalam pengertian mengkafirkan, karena mereka juga kebebasan kita dikasih sama Allah kok, gitu loh. Beda dengan orang ateis, kita bebas manusia tanpa Tuhan, gitu. Nah itu beda. Nah yang benar itu kita kembalilah kepada fakta kehidupan. Bahwa lu kalau nggak makan lu pengen lapar, pengen kenyang ya makan. Lu pengen pinter ya belajar. Lu pengen masuk ingin punya uang ya kerja. Ada gak orang nggak makan kenyang? Ada gak orang nggak belajar pinter? Ada gak orang nggak kerja ada yang gaji? Kan nggak mungkin. Orang nggak kerja nggak bisnis tapi punya pemasukan kan nggak mungkin. Lain kalau kemudian harta waris dan lain sebagainya, itu bukan pembahasan kita. Yang kita bahas adalah logika kehidupan ini. Nah, manusia pada hakikatnya itu oleh Allah banyak ayat-ayat menegaskan memang disuruh berbuat. Bertanggung jawab atas perbuatannya. Masuk akal lah kalau suatu saat kita mendapatkan konsekuensinya di akhirat nanti, gitu. Kalau kita tidak punya free will, ya kita tidak boleh dong manusia ini disiksa, gitu. Artinya begini, kenapa kamu membunuh? Wah ini udah takdir Allah. Saya membunuh. Ya kan? Ya, bahaya juga. Kenapa kamu miskin? Ya udah takdir Allah. Nah, artinya kita tuh harus bisa membedakan antara takdir dan nasib. Takdir itu tidak bisa diubah. Dan takdir itu menyangkut ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah. Sementara saya miskin, saya kaya, saya pinter, saya bodoh, itu nasib. Jadi hidup ini yang disebut takdir, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu takdir. Nggak mungkin dong hidup ini kaya semuanya, miskin semua. Tapi setiap kita mau kaya atau miskin, nasib. Nah itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid lagi, itu namanya teori kasab.
Kasab itu tulisannya kalau pakai bahasa Arab kaf sin ba. Oke. Artinya adalah upaya manusia menentukan nasibnya. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang pinter, ingin menjadi orang yang di akhirat nanti selamat masuk surga, atau ingin menjadi orang yang celaka masuk neraka. Itu Allah kasih kebebasan kepada kita. Oh, Gitu loh. Jadi kebebasan itu Allah yang kasih, bukan manusia mendapatkan kebebasan itu dengan sendiri. dengan sendirinya, iya. Karena di dalam diri manusia juga ada sesuatu yang manusia tidak mendapatkan dengan sendirinya, bahkan tidak bisa mengontrolnya. Contoh detak jantung bisa kita kontrol. Iya. Si kita suruh berhenti jantung, jangan kerja dulu dong, berhenti dulu. Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Nggak bisa. Iya. Betul nggak? Iya, Nggak benar-benar. bisa. Iya. Jadi emang di sini ya yang jadi quote saya hari ini, keberadaan miskin dan kaya, gelap terang, sakit sehat itu adalah takdir. Takdir. Tapi pilihan untuk menjadi sakit atau pilihan menjadi sehat atau kita berada di posisi terang atau gelap itu adalah nasib yang bisa kita dan itu upayakan. tergantung kita. Kasarnya, oke. Betul. Makanya disitulah ada istilahnya apa namanya teori apa namanya? Ya pahala dan balasan Pahala itu. dulu, Balasan itu. Kalau kita tidak punya kebebasan ya nggak perlu ada balasan. Memang di dalam hadis Nabi atau Al-Quran ada ayat atau hadis yang kesannya itu membuat menyikapi menegaskan bahwa manusia ini jabariyah. Iya. Apapun sudah ditentukan. Nah, untuk menyelesaikan itu kita berpikir bahwa ketentuan itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Udah hak prerogatifnya Allah tuh ya. Ya. Udah. Yang bisa kita lakukan adalah dunia ini adalah tempat di mana kita itu menanam benih-benih untuk kita tuai di akhirat nanti. Maka dalam hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang buat akhirat. Ladang buat akhirat. Iya. Nah ini menarik loh Bang, kayak tentang kebebasan ya, karena dunia ini kan kompleks sekali. Betul. Banyak orang yang akhirnya menggunakan free will-nya itu, kebebasannya untuk, mungkin kita sampaikan hari ini banyak sekali yang misalnya operasi plastik ingin menambah, artinya dia mengambil pilihan untuk lebih tampil lebih cantik, hidungnya lebih mancung, atau bahkan ekstrimnya adalah mungkin merubah status jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Iya. Pripun, gimana kayak itu? Ada orang kemudian, wah itu merubah takdir. Bukan merubah takdir. Orang yang masih bisa, apapun yang masih bisa diubah, itu bukan takdir namanya. Tidak mungkin takdir itu bisa diubah. Di dalam Al-Quran itu, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Itu kalimat qaddaro dengan berbagai derivasinya termasuk takdir itu mengandung arti bahwa ketentuan itu tidak bisa diubah. Matahari tidak bisa menubruk rembulan. Rembulan tidak akan menubruk matahari. Dan kalau suatu saat tabrakan ya kiamat terjadi. Siang tidak bisa kemudian minta waktu malam. Malam tidak bisa minta waktu siang. Itu di dalam dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir zat yang maha kuat dan maha mengetahui. Gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa diubah itu bukan takdir. Bukan takdir. Memang dalam teologi Islam klasik perdebatan ini cukup panjang yang kemudian melahirkan teori takdir mubrom, takdir mutlak dan lain sebagainya. Nah itu kalau saya secara pribadi harus disimpelkan. Harus disimpelkan sehingga kita itu memiliki kemampuan untuk membangun peradaban jauh lebih cepat gitu loh. Karena kalau dalam konteks ini, dalam hal ini kita masih berdebat dan lain sebagainya, kita ini mandek. Makanya saya sering bilang secara sederhana, kita ini tidak akan mampu membangun peradaban kalau soal takdir dan nasib saja kita tidak mampu membedakan. Iya. Kayak macam misalnya ini agak ini ya, boleh sedikit ngobrol kayak dulu itu adalah hal gaib, tapi sekarang bukan hal gaib karena teknologi. Kayak sampai kita dulu menghayal, mengkreasi ada sosok namanya Superman. Dia bisa ngelihat tembus pandang. Nah sekarang udah ada alat yang namanya X-ray, gitu loh. Jadi artinya mungkin kalau nggak salah nangkep dari Yai, perkembangan keilmuan kita itu nggak boleh dibatasin juga selama itu ada di track keberadaban dan kita beragama ya. Betul. Nggak bisa kita itu membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini, jangan pernah berpikir bahwa ilmu itu dibagi dua. Ini ilmu agama yang artinya kalau dipelajari pahalanya besar, dan ini ilmu umum tidak seperti ilmu agama. Jangan, itu diskriminasi. Karena apa? Semua ilmu itu adalah disediakan oleh Allah. Manusia itu hanya meneliti
observasi yang kemudian melahirkan berbagai teori. Nah, teori itu kan ada dua, yang hard dan side, soft. Yang soft itu melahirkan ilmu-ilmu humaniora. Lebih rumit. Yang hard ya kemudian matematika, biologi, yang kemudian melahirkan fisika, kimia dan teknologi itu. Artinya hard itu ilmu yang tingkat rasionalitasnya itu mudah dicerna. Tapi kalau yang soft itu, makanya ilmu sejarah, ilmu kemanusiaan, ilmu psikologi itu tidak seperti ilmu yang hard perkembangannya. Ini jauh lebih lambat. Kalau yang hard itu cepat sekali. Termasuk lahirnya internet, smartphone, ini perkembangan dari hard science. Yang tiap tahun akan semakin cepat. Nah, 100 tahun yang lalu perkembangan itu lambat gitu. Begitu berketemu katakanlah mesin cetak dan lain sebagainya, makin cepat, makin cepat. Sekarang bisa makin cepat lagi. Makanya bagi kita orang beragama, kalau kita sadar bahwa semuanya itu adalah sunnatullah, kita nggak kaget. Itulah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah itu tidak akan pernah bergeser dan tidak akan pernah berubah. Bahkan saya pernah baca buku itu yang ditulis oleh Pervez Houtboi. Alam raya ini diciptakan oleh Tuhan dengan keteraturan yang sedemikian presisi. Sehingga seandainya satu partikel saja bergeser, alam raya ini akan hancur. Iya, benar juga. Nah, ini spiritual banget Bang Iwa. Artinya kalau kita berpikir seperti ini, kita jangan lagi membayangkan bahwa spiritualitas itu kita harus berada di satu tempat tersembunyi. Profesi apapun yang kita jalani, selama kita itu menyadari betul bahwa apa yang kita lakukan ini tidak pernah lepas dari sunnatullah, itu sudah spiritual. Kita makan itu spiritual, karena yang tidak makan hanya Allah. Betul kan? Iya, hal paling simpel itu. Setuju. Ya Allah, alhamdulillah kita bernafas sebagai hamba, makhlukmu. Kalau saya tidak bernafas, saya mati. Kalau saya tidak makan, saya mati. Bahkan kalau saya tidak berhubungan badan dengan istri saya atau dengan suami, hidup saya akan oleng. Gitu loh. Yang tidak butuh makan, yang tidak butuh oksigen, tidak butuh hubungan badan, hanya Engkau ya Allah. Spiritual banget. Jadi manusiawi itu spiritual, Kiai. Spiritual. Makanya dalam teori kesufian, cita-cita tertinggi tasawuf atau seorang sufi ya menjadi manusia biasa. Manusia biasa, setuju. Itu setuju. Menjalani hidup ya kalau kebakar panas, kalau ditusuk ya berdarah. Kalau yang mau kebal bisa terbang, itu halusinasi, masih permainan. Bukan malah meninggalkan semua aktivitas dunia untuk yang sifatnya, ada yang seperti itu, yang jalannya seperti itu ada gitu loh. Tapi ya bukan itu satu-satunya jalan. Satu jalan, Karena spiritualitas itu jalannya banyak. Yang kalau di dalam NU itu ada bentuk organisasinya yang disebut dengan organisasi tarekat itu. Tarekatnya, yang jumlahnya banyak, ada tarekat Naksabandiyah, Qadiriyah, Saziliyah, yang masuk dalam Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Nahdiyah. Ketuanya Habib Lutfi bin Yahya. Gitu. Wih. Ini banyak lagi. Ini, Bang, jadi emang benar-benar ini gue bukan promosi segala macam ya, tapi tapi artinya gini nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang emang tadinya dijawab ngawang-awang. Di sini ada penjelasan, mulai dari penjelasan kitab sampai penjelasan yang simple yang sehari-harinya ya. Betul. Itu hal yang mahal sih. Karena orang yang bisa membumikan sesuatu yang awang-awang itu genial. Orang ngomongnya yang akhirnya nggak dimengerti itu justru orang nggak mengerti ilmunya buat gue. Tapi orang yang bisa membumikan itu orang itu jawabannya yang saya perluin banget. Berikutnya ini emang agak-agak ini nih ya, banyak ada satu kata yang memang lagi rame banget di media sosial. Jujur saya sendiri emang sempat browsing tapi itu bukan sesuatu yang emang browsing lah ya. Saya perlu tanya ke yang emang lebih paham tentang Khawarij. Siapa sih Khawarij ini? Apa sih? Mulai dari kapan? Gitu loh. Dan apa sih pahamnya para Khawarij itu untuk melakukan amaliyahnya mereka? Gitu loh. Ini jadi pertanyaan. Dan apa emang udah ada
paham seperti ini di Indonesia yang akhirnya banyak orang bilang ini dengan disebut neo khawarij. Ya. Nah, itu mungkin ya Betul. Tribuna. Atau pernah dicap sebagai khawarij mungkin? Ikut-ikutan pernah. Biasanya kan Gini. gitu kadang studi kasusnya kayak. Paham sempalan dari Islam itu sebetulnya sejak Nabi Muhammad sudah ada. Oh, saja. Jadi Nabi Muhammad itu dulu punya sahabat yang namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Orang ini pernah menuduh Nabi, Anda tidak adil, katanya begitu. Ketika Nabi pasca perang Hunain memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi yang senior-senior ini sebagian ada yang menggerutu lah, kok kita nggak dibagi ya, atau dibagi tapi sedikit. Nah si Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini termasuk yang kemudian mengkritik Nabi. Anda tidak adil, katanya gitu. Nah kata Nabi, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil di muka bumi ini? Gitu loh. Sahabat marah itu sama orang itu. Bahkan ada sebagian yang sudah angkat pedang, biar kami bunuh. Jangan, kata Nabi, biarkan dia pergi. Nanti dari orang itu akan lahir orang-orang yang bacaan Qur'annya lebih hebat dari kalian. Sholatnya lebih hebat dari kalian. Tapi pahamnya tentang Islam hilang. Lepas seperti anak panah yang memisahkan diri dari busurnya. Karena mereka baca Al-Quran hanya sampai tenggorokan. Okay. Itu hadis Nabi itu. Jadi zaman sekolah itu sudah ada sempalan seperti itu. Sempalan seperti ini dan emang ketika emang sejarah ini ke Sayyidina Ali pun Betul. itu udah ahli hadis hafal Quran dan semuanya. Iya, pelaku pembunuh Sayyidina Ali itu ya hafal Quran. Bukan cuma hafal Quran, dia disebut mukri. Kalau orang yang ngerti bisa baca Al-Quran itu qori. Qori, oke. Kalau mukri itu guru baca Al-Quran. Udah di situ levelnya. Iya, karena dia pernah diutus pada masa zamannya Abu Bakar Sayyidina Umar, diutus untuk menjadi guru Al-Quran orang Mesir yang baru dikuasai oleh Islam, yaitu ketika itu gubernurnya Amr bin As. Oke. Ya, hafal Quran, tapi hanya di tenggorokan. Tenggorokan. Nah, prinsip mereka itu pada orang yang berbeda. Ali ini kan mau bermusyawarah dengan kelompok Muawiyah yang ketika itu terjadi konflik. Ya, kita tahu ada peristiwa tahkim. Nah, arbitrase istilahnya. Nah, bagi orang-orang ini arbitrase atau tahkim musyawarah itu kafir. Gitu. Maka jangan heran kalau di zaman sekarang, oh demokrasi itu kafir gitu loh. Karena udah ada benih-benihnya. Ketika mereka melihat Ali mau tahkim bermusyawarah dengan kelompok Muawiyah, mereka kan menyempal. Khawarij itu artinya menyempal. Oh, artinya yang sendiri ya? Iya, yang artinya kemudian adalah menyempal dari kelompok terbesar. Kelompok terbesar itu adalah pasca Nabi Muhammad, ikut Abu Bakar As-Siddiq, ikut Umar bin Khattab, ikut Utsman, ikut Sayyidina Ali, dan seterusnya para tabi'in dan ulama itu. Itu namanya Sawadul A'dham, kelompok terbesar. Nah, yang kecil-kecil ini memang sebetulnya kecil jumlahnya. Cuman aktif mereka menyerang. Dengan jargon, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dia kafir. Maka dia kafir, dia darahnya halal dan boleh dibunuh. Terjadilah pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam itu. Itu bisa dibilang itu turun temurun yang paham atau pengertiannya jargon-jargonnya itu menjadi gerakan-gerakan radikal di kayak ISIS dan lain sebagainya itu ya. Betul sekali. Sampai sekarang kalau ada istilah neo khawarij, ya benar atau tidak, kita lihat cara berpikir mereka gitu loh. Yang penting boleh seperti itu, tapi menegakkan hukum Allah. Hanya jargonnya. Artinya itu mudah. aja. Kalau kita mendeteksi orang-orang seperti itu punya prinsip tabdi', takfir, tadlil. Tadlil itu mudah menyesatkan orang, takfir itu mudah mengafirkan orang, tabdi' itu mudah membid'ahkan amalan orang lain. Wah, kalau zamannya Wali Songo dulu mereka yang nyebarin Islam, gak ada yang masuk Islam tuh. Iya, pasti. Yang udah Islamnya dikafirin. Karena cara-caranya udah 3 tadi cirinya gitu. Tabdi, tadlil, sama takfir. Nah, ini sudah harus di-highlight banget ini. Jadi begitu. Jadi kita kalau paham sejarah dan lain sebagainya, ya nggak heran dengan adanya kelompok-kelompok seperti itu. Nah, tinggal kalau saya sebagai orang yang lebih serius belajar itu, kemudian terjadilah hal yang kemudian mengesankan keterpecahan umat.
Nah, bagaimana kita berpegangan? Bersikapnya ya, Iya. berpegangan. Oke. Kata Gimana Nabi nih? itu sawa alaikum bisawadil a'dam. Berpegang teguhlah pada kelompok terbesar. Siapa kelompok terbesar? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ilmunya itu dari Al-Quran, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, para ulama yang di Indonesia itu dipertahankan oleh NU gitu. Nah, Ya tentu yang lain juga ada gitu. Cuman yang paling betul-betul mengelola, katakanlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan fikih, usul fikih, tafsir dengan kitab-kitab kuning ya adanya di pesantren-pesantren NU. Sawadul A'dam. Dan menurut penelitian jumlah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mayoritas di seluruh dunia dibanding umat Islam yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah berkah juga ya akhirnya negeri ini ada NU di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Emang kalau ada teman saya yang rap gitu ya, isinya ini negeri Indonesia itu negeri para wali, dia bilang. Dia ada dalam lirik rapnya gitu ya. Ada teman yang emang dia menceritakan betapa emang akhirnya Indonesia memang terjaga banget sebenarnya. Walaupun dengan terjaga gini, yang mencoba pun makin banyak. Nah, inilah pentingnya kita sebagai warga negara mengembangkan kemudian paham keagamaan yang kompatibel dengan paham kebangsaan kita. Maka di NU itu tahun 2019 melalui Bahsul Masail. Bahsul Masail itu penelitian para kiai-kiai NU terhadap kitab-kitab kuning klasik itu. Yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa dalam negara bangsa orang beda agama tidak boleh disebut kafir. Karena semuanya statusnya adalah warga negara dan damai, tenang. Dan itu rujukannya jelas di Al-Quran itu. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan engkau menghina, mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Karena kalau kalian lakukan itu nanti mereka membalas mencaci maki Allah. Artinya kalau kita mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah itu sama dengan kita mencaci maki Allah. Merendahkan agama orang lain itu sama dengan merendahkan agama kita. Melecehkan agama orang lain sama dengan melecehkan agama kita. Gitu loh. Itu jelas ayatnya. Soal perbedaan agama, Allah tahu bahwa agama bukan cuma namanya beda. Cara ibadahnya beda, sistem imannya beda, tempat ibadahnya beda, harinya juga hari-hari sucinya beda, dan lain sebagainya. Simbol-simbol sucinya juga beda. Nah semuanya harus dihormati. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Maka saya marah kalau ada orang saling melecehkan agama orang lain. Agama apapun ke agama apapun gitu. Itu saya marah gitu. Karena bagi saya tuh bukan tempatnya kita itu saling merendahkan agama. Agama itu harus dihormati masing-masing. Benar, suci menurutnya, menurut pemeluknya masing-masing. Maka jangan melakukan istilah bahasa kita sehari-hari. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Sederhana banget itu. Simple. Oke. Makasih banget. Sama-sama Bang Iwa. Ini luar biasa kita pembahasan hari ini. Mungkin banyak ya studi kasus yang akhirnya lahir menjadi pertanyaan dari Bang Iwa itu sendiri. Cuman bahasanya lebih halus. Baik, pemirsa TV NU, tentu ini program Artis Bertanya Kiai Menjawab akan terus tayang di televisi Nahdlatul Ulama, kanal kesayangan kita. Dan jangan sampai lewatan kalau mungkin pemirsa juga ada pertanyaan yang akan disampaikan atau dilontarkan kepada para kiai atau mungkin kepada artis kita the next episode, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Nah sebelum kita akhiri Kiai, mungkin ada pesan juga untuk seluruh pemirsa kita dan juga mungkin dari Bang Iwa. Mungkin Bang Iwa terlebih dahulu boleh. Oh, iya akhirnya alhamdulillah hari ini makin luas lagi dan yang saya pegang adalah ketika kita makin meyakini sesuatu, menjalankan sesuatu, bukan makin menyempit, tapi justru kita makin merasa ada di ruangan yang emang lega ya, kayak hati yang lega gitu loh. Kalau emang ya indikatornya itu aja sih. Kalau emang kita ngerasa kita belajar atau melakukan sesuatu membuat hati kita sempit, buru-buru cabut deh. Tapi kalau kita ada satu tempat yang membuat hati kita emang makin berasa lebih luas, lebih lega, lebih kita bisa menjadi manusia normal lah. Terimalah acceptance gitu loh. Acceptance is the key gitu ya, yang menerima udah dan kita jalanin simple aja. Itu, yang nggak mau disakiti dan juga tidak mau menyakiti. Udah as simple as that. Dan terima kasih banget, dan ini emang
rezeki saya hari ini. Thank you banget. Dan ini juga harus jadi rezeki lo semua dong. Iya. Ya kalau nonton ini, semoga ini akan jadi manfaat juga buat semuanya. Ayo teman-teman Bang Iwa, ikutan di acara Artis Bertanya, Kiai Menjawab. Mungkin Kiai ada pesan untuk Ya, pemirsa TVNU. kalau saya tuh begini, orang beragama itu pada akhirnya adalah orang yang paling banyak manfaatnya dalam hidup ini. Soal apa yang akan terjadi di akhirat nanti, murni kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita mau mawas diri, setiap kita itu meninggal dunia belum tentu husnul khotimah. Belum tentu. Makanya para ulama mengajarkan kita itu selalu berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan hidupku ini yang beragam gitu loh. Ada yang baik, ada yang tidak baik yang kami lakukan. Tapi kami memohon kepadamu ya Allah, suatu saat kalau kami meninggal, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Artinya kita ini semuanya juga belum tentu husnul khotimah. Maka jangan sombong jadi orang. Rendah hatilah, rendah hatilah, rendah hatilah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak Bang Iwa. Baik pemirsa, di perbincangan kita kali ini tidak ada hal yang bisa saya simpulkan. Karena saya yakin seluruh pemirsa juga dapat mengambil perspektif yang lebih baik lagi dari diskusi kita hari ini. Tapi saya kembali diingatkan oleh Kiai Taufik di akhir tadi bahwa jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya pernah mendengarkan ini dari seorang Kiai juga. Level tertinggi manusia yang terbaik seperti apa sih di dunia ini, yaitu mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu saja, saya Wulandari, sampai jumpa di segmen selanjutnya Artis Bertanya Kiai Menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.